Perkenalkan, nama saya Suhada, NIM saya 111222162. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial. Program studi saya manajemen. Saya dari Universitas Dian Nusantara, tahun ajaran 2022 dan 2023. Dosen pengampu saya Bapak Natalios Peter Sipasuta, Eskom MMSI. Di sini saya akan membawakan judul tentang etika dan norma dalam bisnis. Etika dan norma-norma bisnis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, etika bisnis. Etika bisnis itu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis. Nah, yang kedua itu ada etika. Etika adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Pentingnya etika dalam bisnis itu perlu kita ketahui. Etika bisnis itu sangat berperan penting dalam memberikan kepercayaan terhadap kelompok dan individu yang berkepentingan dengan jalannya suatu perusahaan. Nah, di sini ada kelompok stakeholder. Nah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok dalam perusahaan. Ada karyawan, ada manajemen, ada pimpinan perusahaan. Dan yang kedua itu kelompok di luar perusahaan seperti mitra usaha, pemasok bahan baku, pemerintah, bank, investor, masyarakat yang dilayani, dan pelanggan pembeli produk. Selain etika dan perilaku yang tidak kalah penting dalam bisnis adalah norma etika, yaitu ada berupa yang pertama hukum, yang kedua itu kebijakan dan prosedur organisasi, dan yang ketiga itu moral sikap mental individual. Nah, di sini ada prinsip etika dan perilaku, itu terbagi menjadi 10, yaitu ada kejujuran yang pertama atau honesty, yang kedua memegang prinsip atau integrity, yang ketiga memelihara janji atau promise keeping, yang keempat ada kesetiaan atau fidelity, yang kelima kewajaran fairness, yang keenam suka membantu orang lain caring for water, yang ketujuh hormat kepada orang lain respect for water, yang kedelapan ada warga negara yang bertanggung jawab responsibility citizenship, yang kesembilan mengejar keunggulan pursuit of excellence, dan yang kesepuluh dapat dipertanggungjawabkan accountability. Nah, di sini ada mempertahankan standar etika dan tanggung jawab perusahaan. Kita itu harus mempertahankan tanggung jawab suatu perusahaan. Nah, di situ terbagi menjadi dua tanggung jawab. Yang pertama itu menciptakan kepercayaan perusahaan. Yang kedua, jalankan kode etik. Yang ketiga, lindungi hak perorangan. Yang keempat, adakan pelatihan etika. Yang kelima, lakukan audit etika secara periodik. Yang keenam, pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Jangan hanya aturan. Yang keenam, ada hindari contoh etika yang tercela. Yang ketujuh, ciptakan budaya komunikasi dua arah. Nah, yang kedua itu tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap investor. Yang keempat, ada tanggung jawab terhadap pelanggan. Yang kelima, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, kita itu sebagai pembisnis, kita punya tugas, visi dan misi. Tugas kita, setiap pembisnis wajib menggunakan etika, karena dalam menjalani suatu usaha, kita diperlukan etika agar terciptanya kerjasama yang baik di dunia bisnis tertentu. Nah, penutup dari saya, tujuan akhir dari suatu entity bisnis adalah terciptanya stakeholders loyalty, di mana hal ini dapat tercipta dari stakeholder satisfaction. Kata kunci untuk menciptakan stakeholder satisfaction adalah